Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kompang Sumber Rezeki. Jumpa lagi dengan saya di Kompang Sumber Rezeki di keseharian Mubarak Family tentang peternakan, perikanan, dan skala rumahan ya. Dengan skala rumahan, saya sekarang di sini mau seperti biasa, kegiatan pertama saya mau memberikan pakan dulu kepada ayam-ayam saya dulu ya. Nah, ini pakannya sudah siap sedia. Lumayan ini nih, lumayan banyak nih. Ini terdiri dari nasi sisa ya. Ini kegiatan sebelum ke perikanan ya. Jadi di sini petani rumahannya, skala rumahannya itu ada ayam dan ada ikan ya. Nah, ini saya akan mengurus ayam dulu sebelum ke ikan ya. Nanti kita sempil ininya ya, cara memberikan pakan ikan, kemudian bagaimana cara merawat ikan, bagaimana cara mentreatment air. Nah, teman-teman bisa ikutin cara saya bagi yang pemula ya, terutama bagi yang pemula. Kalau sudah suhu mungkin tinggal sharing-sharing saja ya teman-teman semuanya, tinggal sharing-sharing saja. Nah, ini lumayan sudah ada tahunya untuk proteinnya, kemudian ada baksonya, ada sayurnya ini ya. Untuk makanan ayam cukup lah ya. Jadi untuk makanan ayam ini saya tidak perlu tambahkan proteinnya lagi ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan kirimkan dulu kepada ayam dulu ya. Nah, ini ayamnya. Tuh ada katsu juga nih. Ada katsu nih. Sudah ini apa namanya? Alvina Ngadirez. Oke, kemudian di sini ini cuaca agak sedikit mendung ya, semalam dikasih hujan juga nih ya. Nah, ini nanti kita cek ininya ya, airnya. Kalau misalkan airnya masih sehat walaupun diguyur hujan, nah ini berarti treatment saya sudah berhasil ya. Yuk, saya akan keluarin dulu ayamnya ya. Tapi sebelum saya keluarin ayamnya, saya mau taruh dulu pakannya ya supaya pas ayam habisin. Azkurkum waskuruni wa takfurun. ولنبلونكم
Gas, ada ayam kegatelan ini ya. Tuh, si ayam jantannya lagi pengen ini apa namanya, saya akan keluarin dulu yang betinanya ya. Wah, ini lelenya loncat, gas. Ini lele punya saya loncat, gas. Ada di sini nih dia. Ini lelenya loncat ya. Oke, kita masukin dulu. Yang loncat nggak tahu, ada satu. Ini kan ada dua ya. Ada dua. Kita cari-cari lagi. Kita tahu dia berkeliaran. Keluarin dulu, guys. Apa? Kan sudah dikasih makan tadi. Masih mau lagi. Nih ayamnya ngebuntutin terus ya. Terus aja ngebuntutin. Ini harus ada solusi, harus ditutup nih guys ya. Harus ditutup pakai tutup yang ada bolongnya ya. Biar si ininya nggak loncat. Bisa juga ya loncat dari dia merangkak. Oke, nanti kita tes si ikannya ya, masih ada atau enggak. Kita cek dulu. Guys, saya perkenalkan di sini saya punya bibit yang baru ya. Ini bibit yang baru. Nah, kemarin sudah saya ini ya, teman-teman bisa lihat di ini. Saya akan memperkenalkan produk yang baru ini ya. Ini saya punya bibit yang baru, saya taruh di ember saja. Ini di ember, kemudian nanti akan 3 hari atau 3 hari ke depan ya. Ini baru 1 hari ya. 1 hari berarti hari Senin dan hari Selasa. Hari Selasa akan saya tebar bibitnya ke dalam kolam yang sudah besar ya. Kita cek. Nah, ini bibitnya ini berukuran belok ya, sekitar 1 jari hingga ya mirip-mirip 1 jari setengah ya. Segini nih tuh ya, kita cek. Nah ini nih. Nah ini kemarin saya treatment pakai Maxikur ya sebelum ditebar bibitnya. Jadi teman-teman pastikan sudah siap ininya ya, sudah siap
sudah siap airnya. Jadi kalau mau tebar bibit, jangan dulu dimasukkan ke dalam kolam yang gede ya. Kalau saya biasanya di karantina dulu. Nah, tempat karantinanya saya ini pakai ember ya, pakai ember. Teman-teman mau pakai jolang, mau pakai ember, mau pakai apa namanya, mau pakai akuarium boleh ya teman-teman. Mau pakai kaca silahkan, bahannya dari situ. Kalau teman-teman punya botol bekas seperti yang punya saya, boleh pakai ini juga ya. Tapi dipastikan juga harus ada udaranya ya, harus ada udara. Terus nanti teman-teman kalau mau pakai ini apa namanya, mau pakai apa namanya, mau pakai aerator juga boleh ya, mau pakai aerator lebih bagus ya. Nanti mau pakai garam krosok boleh. Nah ini kalau misalkan di sini harus pakai di sini saya punya Maxicure ya. Nah ini kalau cara menggunakannya, saya kalau teman-teman punya air 30 liter, pakai satu tutup botol saja ya, pakai itu satu tutup botol saja. Ini saya beli yang original ya, pastikan kalau yang original itu ada barcode-nya ya, ada barcode-nya. Silakan dipoto barcode-nya ke originalnya ya. Nah kemudian ini harganya cukup terjangkau ya, 28.000. Nah saya gunakan 28 ini kalau beli satu 28.000 ya, 28.000 nih, 28 ribuan aja dari 31.000 ya. Dari 31.000 menjadi 28.000, lumayan berkurang 3.000 ya. Lumayan berkurang 3 ribuan. Nah, jadi hemat di kantong. Ini teman-teman bisa gunakan satu tutup botol ini 30 liter ya. Nah, kalau saya 30 liter ini bisa untuk bibit 10 kg ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya bibit 10 kg, siapkan air 30 liter, kemudian berikan airnya pakai Maxicure ya, seperti itu. Kemudian kasih biarkan si ikan yang sedang dikarantina ini 3 hari hingga 5 hari, dan jangan dikasih makan ya, jangan dikasih makan, biarkan aja begini ya, biarkan saja begini, jangan dikasih makan ya. 3 hari sampai 5 hari insya Allah ikannya nggak akan mati ya, walaupun nggak dikasih makan. Kalau dikasih makan, apalagi di dalam ruang yang sempit begini, nanti malah ini ya, karena di sini nggak pakai probiotik yang dapat menguraikan sisa kotoran ya, yang dapat menguraikan kotorannya nggak pakai itu. Nanti si ikannya malah memakan sendiri, malah memakan kotorannya sendiri ya. Nanti kalau malah makan kotoran sendiri yang belum diubah antara nitrit menjadi nitrat oleh probiotik, maka nanti si ikan akan keracunan, bisa-bisa nanti yang dikarantina malah mati ya, seperti itu. Nah makanya pada saat karantina teman-teman harusnya jangan dikasih makan ya. Terima kasih bagi yang sudah membeli, semoga berkah dan barokah ya, semoga bermanfaat. Nah ini takarannya ada 250 ml ya. Ini ada dosis dan penggunaannya nih di sini. Tuh ya, 10 ml ataupun satu tutup botol ya. Satu tutup botol itu kapasitasnya adalah 10 ml ya. Untuk 30 liter air kolam ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman punya 1,5 meter kubik ya airnya, kalau yang dikarantinanya banyak ya. Untuk kalau saya sih 10 kilo
ini aja 5 kilo ya, 5 kilo dikasih 15 liter, makanya saya kasih kemarin itu setengah tutup botol aja, setengah tutup botol atau 5 ml, karena airnya cukup 15 liter saja ya. Kemudian di sini ada durasi perendaman 30 hingga 60 menit atau 1 kali sehari. Nah itu ya, direndam. Nanti kan ini kemarin kan sore ya. Untuk pemula air dikasih probiotik sampai berapa hari. Probiotik biasanya nunggu 5 hingga 7 hari ya. 5 hingga 7 hari dikasih probiotik ya. Nah ini nanti akan saya perkenalkan treatment sambil menunggu ini ya, sambil menunggu apa namanya, sambil menunggu yang di karantina ya, sambil menunggu yang di karantina. Nah ini kan di karantina ya, sedang di karantina. Kalau yang di karantina pakai ini ya, pakai MaxiCure ya, jangan lupa pakai MaxiCure ya. Insya Allah ikannya ini bisa untuk anti jamur, bisa untuk antibakteri. Kita kan nggak tahu ya kenapa harus dikarantina dulu. Begini ya, kenapa harus dikarantina dulu? Ikan yang ada di petani, ikan yang ada di kolam sebelumnya, kita nggak tahu dia pakai treatment atau enggak ya. Kemudian kita nggak tahu si airnya itu bersih atau enggak ya. Kemudian kita nggak tahu airnya itu si ikannya itu dia banyak penyakitnya ataupun banyak jamurnya atau enggak ya. Makanya saya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah ini saya cegah dengan pemberian MaxiCure ya. Di sini ada anti jamur, ada antibakteri, kemudian ada luka-luka atau borok-borok ya. Biasanya nanti kan untuk pengambilan si ikan-ikan ini kan mengambilnya pakai serok, biasanya suka ada yang luka-luka gitu ya. Nah ini bisa dipulihkan dengan ini ya, bisa dipulihkan dengan MaxiCure ya. Kemudian supaya tidak stres ya si ikannya, kalau kita berikan yang seger-seger, nah ini kan bisa tidak stres nantinya ya, seperti ini nih, all you can cure ya. Nah ini perlindungan total dari infeksi bakteri, virus, dan stres ya. Jadi di karantina seperti ini. Nah nanti kalau mau ganti airnya ya, nanti sore saya mau ganti airnya. Kalau ikannya lele masih kecil dikasih makannya dikasih Max Oil bagus gak? Ada yang ngasih kecil segimana ya, gimana. Kalau misalkan ukurannya segini bisa dipakai Max Oil ya, kalau ukurannya sudah. Tapi kalau misalkan masih kecil ada lagi ya. Biasanya ini yang kalau dari Blue Core itu ada yang namanya Max Feed ya, kalau nggak salah ya. Saya belum ini karena saya selalu pakai yang bibit-bibit gini. Kalau bibit-bibit begini ikannya yang sudah sebesar gini boleh saya pakai Max Oil ya. Nah tapi kalau sekarang saya ada lagi yang ini apa namanya, ada lagi yang lebih ekonomis ya, yang lebih ekonomis saya pakai ini nih, Eco Oil ya. Ada yang lebih Eco Oil ya, ada yang lebih Eco Oil ya, ada yang lebih Eco Oil juga boleh ya. Oil juga boleh ya. Mau beli Max Oil ataupun mau beli Eco Oil ya, silakan.
Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait MaxiCure, ya. Kalau tidak ada, mau saya lanjut ke apa namanya, ke Probio Eco ya. Mau saya lanjut ke Probio Eco. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan. Ini cukup terjangkau, harganya cuma 28.000 ya, cukup terjangkau. Ini 28.000 bisa manfaat lebih banyak ya. Taruhlah ini kan banyaknya 250 ml ya, 250 ml artinya bisa dipakai untuk 25 kali pembibitan ya, 25 kali. Taruhlah kalau misalnya teman-teman punya 25 untuk 3 hari ya, kalau karantina 3 kali, nanti diganti terus ditambah lagi MaxiCure-nya, berarti 3 kali itu kan 30 berarti ya, 30. Nah 250 dibagi 30 itu bisa 8 kali ya, bisa 8 kali. Nah bisa 8 kilogram, 8 kali 10 berarti bisa 800 kilogram, bener ya. Bisa untuk pembibitan sebanyak 800 kilogram, 900 atau 1 kuintal lah. 800 kali 1 ton ya, 8 kali 10 80, sorry ya, 80 kilogram ya, 1 kuintal lah. Ini bisa untuk 1 kuintal ya, ini bisa untuk 1 kuintal ya. Jangan, ini untuk bisa untuk 1 kuintal ini ya, bisa untuk 1 kuintal ikan, bibit ikan ya, bibit ikan, bibit ya, bukan larva, bukan burayak ya, bukan ya, bibit atau larva. Nah saya juga mau coba ini ya, mau coba di sini kan ada mengandung ini ya, digunakan untuk mengatasi infeksi internal, digunakan pada burayak. Saya mau coba juga nanti pada burayak ikan ya, pada burayak juga kan suka ada airnya, suka ada jamur-jamurannya begitu ya. Nah ini bisa juga untuk burayak, dan juga bisa dia kan mengandung ini ya, mengandung ini ada kandungannya ya, kalau nggak salah nih, ada mengandung metilnya itu ya. Nah ini bisa juga untuk memonosekskan pada para burayak ya. Nah nanti akan saya coba ya, memonosekskan para burayak. Nanti akan saya coba, saya gunakan pada ikan yang nanti akan saya coba pada botol ini ya. Botol ini disimpan burayak ya, disimpan burayak, dimasukkan burayaknya nanti ke sini. Sebelum dimasukkan burayaknya saya taruh ini ya, sesuai dengan dosisnya ini ya, sesuai dengan dosisnya ini. Nanti bisa jadi nanti makan supaya tidak terinfeksi jamurnya. Nah nanti kalau untuk burayak makanannya beda lagi ya, untuk ininya makanannya beda-beda lagi. Tapi saya juga untuk burayak saya juga pakai ini juga, selama ini pakai ini nggak masalah ya. Untuk burayak, saya pakai ini nggak masalah, pakai Eco Oil untuk bibisan pakan para burayak ya, nggak jadi masalah. Tapi burayaknya sudah berumur sekitar 1 minggu lebih ya, sudah bisa makan, yang sudah bisa makan. Kalau yang belum makan, silakan teman-teman di treatment dulu airnya ya, airnya di treatment dulu supaya tidak banyak patogen yang hinggap di ini ya. Jadi kalau misalkan supaya tidak berjamur, supaya tidak ini, silakan pakai ini ya,
untuk mengatasi air yang untuk mengatasi pada ikan-ikan yang ini ya, yang berjamur, kemudian yang kena luka-luka ya, yang kena luka-luka nih ya. Digunakan untuk mengatasi infeksi eksternal akibat ini ya, tuh Aeromonas ya. Aeromonas, tahu nggak Aeromonas? Kalau Aeromonas itu air, air itu kan ini ya, udara ya. Infeksi udara ya. Pseudomonas, ini bahasa ini ya. Fibro, jamur. Nah, kalau jamur ngerti ya. Dan parasit. Nah, tahu nggak parasit? Parasit itu hama ya. Bisa bakteri, bisa virus ya. Cocok untuk sterilisasi ikan baru, tuh kan, untuk sterilisasi ikan baru. Nah, ini kan ikan baru ya, ikan yang baru dibeli ya. Ini makanya saya pakai ini ya, cocok banget gitu ya. Kemudian mempercepat pemulihan luka gesekan. Nah, kan kalau misalkan ikan yang baru suka saling bergesekan ya. Kemudian waktu diambil ikannya kena serokan, kemudian terbuntang banting juga ya. Nah, terus selama perjalanan juga kan suka stres ya, suka stresnya ini, serta mengurangi stres ya, makanya bisa selama perjalanan dari tempat pembibitan, tempat penjualan ya, tempat kita beli ke lokasi kita. Nah, itu kan ada jarak dan waktu ya. Nah, biar suka ada stres. Nah, ini bisa mengurangi stres ya, bisa mengurangi stres dan mengurangi kematian selama transportasi dan adaptasi. Nah, ini baru dari hari pertama ya, baru hari pertama. Kemarin perjalanan lumayan lah, ada 3 jam dari tempat apa namanya, tempat pembeliannya. Saya belinya lumayan jauh. Belum waktu proses ininya ya. Mungkin ada di lokasi di ini apa namanya, di daerah Majalaya ya. Makanya saya gunakan ini. Dan alhamdulillah kebetulan ini baru beli, baru datang ya. Oh, masih utuh ininya, masih bagus hologramnya ya. Silakan teman-teman yang berminat, yang baru mau budidaya ya, yang baru mau beli bibit, siapkan aja dulu ini ya, Maxicure ya. Cukup harganya hanya 28.000 saja untuk saat ini ya. Nanti keburu naik lagi, silahkan. Kalau keburu naik lagi bisa nanti kerepotan. Ini nggak akan kerugian loh, kita punya Maxicure. Ikan-ikan kita insya Allah disehatkan ya, atas izin Allah ya. Kita tetap berdoa. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum saya lanjut, saya akan tutup dulu ini ya, biar nggak loncat-loncat. Soalnya kan tuh di dalam ember kalau dibiarkan begini, terbuka begini, kalau nggak ditutup nanti malah jadi ini ya, malah jadi loncat-loncat ya. Saya tutup dulu, mohon bersabar ya. Tutupnya pakai ini nih, pakai ya lumayan inilah 2.500-an ya tutupnya. Kalau jangan pakai yang ini, jangan pakai, kalau mau pakai tutup ini tapi dibolong-bolongin ya, tutup embernya dibolong-bolongin. Tapi kan kalau dibolong-bolongin nanti malah jadi nggak bisa pakai yang rapat lagi ya. Makanya saya pakai ini aja ya, pakai tutup ini aja ya. Ini
Kalau di bahasa Sunda apa sih namanya, lupa lagi ya. Jadi udara tetap ada ya, udaranya tetap ada. Nah teman-teman, sambil menunggu ini ya, ini nanti 3 hari ke depan, tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari ke depan saya akan tebarkan ke kolam yang besar ya. Saya akan tebarkan ke kolam yang besar. Ini teman-teman mumpung ada diskon 300.000 ya, untuk pesanan di atas 2,5 juta, silahkan ya teman-teman, bagi yang mau membeli banyak ya. Nah ini teman-teman, ada apa namanya, di sini ada kolam yang saya siapkan juga ya nanti untuk pembibitan. Nah entah, kalau lele itu nggak perlu dikasih full aja ya. Nih saya akan masukkan airnya ini setengahnya saja ya, bahkan kurang, ini hanya 30 sentian ya. Coba kita ukur ada berapa senti nih. 10, 20, 30, ada 35 cm ya. Saya ukur 35 cm ini. Ada 35 cm. Artinya volume yang ada di saya ini adalah 3,14 dikali 3,5 ya. Ada sekitar ya kurang lebih 1 meter kubikan ya. Kurang dari 1 meter kubik ya, kurang dari 1 meter kubik. Nah, saya kemarin sudah saya treatment pakai Pro Bio Eco ya. Nah, ini Pro Bio Eco. Nah, 1 meter kubik dikasihnya 250 ml saja ya. Ini akan saya biarkan selama 7 hari ya. 7 hari. Nah, ini kan pertanyaannya begini ya, kalau misalnya sebelum 7 hari treatmentnya, apakah boleh dimasukkan bibitnya? Kalau menurut saya boleh. Karena apa? Di sini kolamnya sudah lama ya, ini kolamnya sudah lama dan si airnya juga sudah bagus. Sudah ada treatment terlebih dahulu sebelumnya ya, karena si airnya yang punya saya ini sudah ditransfer dari sini airnya ya, ditransfer airnya dari yang sudah pakai treatment setiap bulannya pakai ini ya. Jadi insya Allah airnya sudah bagus ya, ini sudah, kalau istilahnya sudah jadilah gitu. Nah, supaya makin jadi lagi, karena nanti akan ditebar bibit yang baru, saya treatment lagi pakai ini ya, tetap pakai Pro Bio Eco. Oke, saya akan sematkan Pro Bio Eco nya.
Nah teman-teman, ini ya Probio Eco ini 1 liter isinya harganya 38.000. 38.000, sedang ada diskon juga sekitar 3.000 dari 41.000 ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh membeli Probio Eco-nya untuk merawat air ya, untuk merawat air. Ini bisa merawat air untuk air yang baru. Kalau air yang baru silakan beli yang cukup banyak. Tapi kesininya tidak perlu dipakai lagi ya, tidak perlu dipakai terus-menerus. Cukup 1 hingga 7 hari saja kita treatment ya. Kita treatment supaya nanti vlog-vlog yang ada di dalam kolam ini jadi. Kalau kolam yang baru selama 7 hari ya dikasih. Misalnya teman-teman punya 1 meter kubik, coba aja dikasih tiap hari kasih Probio Eco sebanyak 500 ml ya, 500 ml. Kalau yang kolam yang baru ya. Kalau kolam yang lama saya kasih 250 ml saja, tapi tidak tiap hari. Nah ini bedanya antara kolam baru dengan kolam lama ya. Nah karena apa? Karena saya sudah duluan dulu ya, sudah jadi duluan. Jadi masih ada bakteri-bakteri yang baiknya yang masih hinggap di dalam kolam tersebut. Buktinya apa? Buktinya ini tuh, kolamnya hijaunya hijau terang ya. Walaupun airnya lama, airnya sudah lama, nah, hijaunya hijau terang. Kemudian nih kita buktikan di sini berdasarkan pengalaman saya ya. Ini treatmentnya hanya sebulan sekali kalau kesininya ya, sebulan sekali. Saya treatment sebulan sekali. Kalau sudah di treatment kemarin 7 hari berturut-turut, setelah 7 hari berturut-turut saya treatmentnya setiap bulan sekali ya, seperti itu. Setiap sebulan sekali. Tiap sebulan sekali dikasih 250 ml air per 250 ml Probio Eco untuk 1 meter kubik. Teman-teman tinggal dihitung saja berapa volume airnya ya, silakan. Jadi untuk Probio Eco ini bukan berdasarkan banyaknya ikan ya, tapi berdasarkan banyaknya air. Nah sekarang pertanyaannya, berapa volume ikan untuk 1 meter kubik jika kita menggunakan sistem bioflok? Nah, sekarang saya tanya lagi, ikannya mau ikan apa? Ikan nila, ikan gurame, ikan, pokoknya ikan emas, ikan yang pipih-pipih ya pokoknya ya. Saya sarankan di bawah 100 ekor per meter kubik untuk pembesaran ya, untuk pembesaran ataupun nanti selanjutnya untuk ikan konsumsi ya, untuk ikan konsumsi yang nanti pembesarannya kedepannya mau dipanen sebanyak 1 kilo isi 4 ataupun isi 5 ataupun isi 2 ya, 2 sampai 5 lah ya. Pembesaran untuk nanti pas dipanennya pembesarannya dari 2 sampai 5. Nah, insya Allah kalau misalkan kedepannya selalu kita treatment pakai Probio Eco, kemudian nanti makannya juga pakai Eco Oil selama 2 bulan hingga 3 bulan, insya Allah kita panen dengan hasil yang maksimal ya. Kita panennya dengan hasil yang maksimal, insya Allah. Kita harus tetap dengan doa dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu.
Ini selalu saya treatment dengan pakai Bluecor dari Probio Eco ya, Probio Eco dari Bluecor. Ini sudah saya treatment ya, seperti itu. Ini sudah saya treatment ya, seperti itu. Ini sudah treatment, kemudian juga kemarin treatment, insya Allah nanti tinggal masuk ini ya, tinggal dimasukin bibitnya ya, nanti bibitnya 3 hari ke depan ya. Nah kalau misalnya teman-teman airnya yang baru ya, air baru punya kolam lah, airnya yang baru punya kolam, siapkan dulu kolamnya ya. Begini caranya kalau teman-teman yang baru ini, bagi yang baru ya, bagi yang baru siapkan dulu kolamnya, kemudian teman-teman siapkan dulu kolamnya, kemudian isi airnya sampai penuh ya, isi airnya sampai penuh. Nah setelah diisi airnya sampai penuh, teman-teman boleh di treatment dengan aerator saja ya, selama 7 hari treatment aerator. Kemudian boleh teman-teman pakai gedebok pisang ya, silakan teman-teman pakai gedebok pisang, jangan dulu dikasih bibit ya, jangan dulu ditebar bibit. Silakan kasih gedebok pisang atau mau kasih gedebok daun talas boleh, gedebok daun talas boleh, silahkan ya, daun-daunan itu untuk menghilangkan bau-bau kimia yang ada di terpal ya. Mau kalau yang beton juga sama, mau yang beton, mau yang terpal, mau yang konvensional, yang tanah juga sama ya, bagi yang baru ya, bagi yang baru. Nah, untuk menghilangkan racun-racun yang racun-racun yang ada di terpal, racun-racun yang ada di kolam beton, racun-racun yang ada di dasar tanah ya, seperti itu. Bagi yang tanah juga sama, treatmentnya seperti itu. Biarkan 7 hari berturut-turut. Kemudian setelah 7 hari, teman-teman kuras ya, teman-teman kuras. Nah, ini kan kalau misalkan kolam terpal ada alat untuk ada tempat pembuangan, kuras, copot aja ininya ya, kuras. Nah kuras, kalau saya biar menghemat air, dikuras setengahnya saja ya, dikuras setengahnya saja sampai kan pakai aerator ya, aeratornya terubek-ubek ya. Nah, biarkan endapannya turun dulu ke bawah ya, setelah turun dulu ke bawah baru dikuras. Sambil dikuras boleh sambil diubek-ubek ya, diubek-ubek hingga nanti kotoran sama ininya terbuang seperti itu ya, terbuang setengahnya, sudah racun-racunnya sudah terbuang. Kemudian isi lagi airnya dengan sampai penuh ya, isi lagi airnya sampai penuh. Nah, tergantung dari juga mau pemberian bibit berapa. Kalau misalkan pemberian bibitnya tidak penuh, tidak perlu sampai penuh, misalkan diisi lagi sampai 3/4-nya dulu boleh ya, silakan. Kemudian teman-teman barulah di treatment pakai Probio Eco ini ya, di treatment pakai Probio Eco. Nah, tiap hari ya, tiap hari dikasih 500 ml per meter kubik. Jadi teman-teman kalau misalkan 500 ml kubik, kalau misalkan punya 4 meter kubik, silahkan beli 2 botol saja ya, gitu. 500 ml kubik ya, di treatment biarkan sampai 7 hari juga ya, seperti itu.
biar nanti si ininya teman-teman boleh dikasih pakan, kemudian dikasih untuk bahan-bahan karbonnya ya. Untuk bahan-bahan karbonnya boleh dikasih pakan pelet, boleh dikasih pupuk kandang. Misalnya ada punya teman-teman punya misalnya punya kotoran ayam, punya kotoran ini apa namanya, punya kotoran kambing ya, silahkan masukkan ke sini ya, tapi jangan banyak juga, jangan banyak-banyak. Berikan kalau kotoran ayam silahkan 1 kg 1 pakan ya, 1 meter kubik 1 kg ya, 1 meter kubik 1 kg silahkan boleh ya pakai pakan. Teman-teman punya pupuk anorganik boleh ya, dikasih pupuk anorganik. Terus dikasih garam krosok boleh, kasih garam krosok, kasih kapur dolomit silahkan ya, untuk menghilangkan senyawa-senyawa kimia juga, untuk menghilangkan jamur-jamur pada ini pakai garam krosok ya, boleh silahkan pakai garam krosok. Seperti itu treatmentnya selama 7 hari biarkan, dan tentu saja aeratornya tetap jalan ya, aeratornya tetap jalan. Kalau bisa yang gede ya, seperti yang di sini ya, aeratornya yang gede seperti yang ada di sini. Tapi kan ini karena yang punya saya ini kan si airnya sudah di treatment sebelumnya ya, sudah bercampur-campur. Fungsinya apa aerator? Pertama, aerator ini adalah untuk mengaduk-ngaduk air kolam ya, untuk mengaduk-ngaduk air kolam. Kan kita ngasih treatment nih, ngasih probioeko ya, ngasih pupuk kandang, terus ngasih garam krosok misalnya ya. Kalau yang punya molase silahkan berikan molase ya. Nah, udah, itu kan untuk mengaduk-ngaduk pakai aerator biar nggak capek kitanya kalau mengaduk-ngaduk tiap hari ya. Nah, ini pakai aerator. Kemudian fungsi yang kedua adalah aeratornya adalah untuk memberikan asupan udara ya. Bakteri juga kan makhluk hidup ya, bakteri bacillus ini untuk menguraikan kotoran yang kita masukkan tadi ya, kemudian untuk menguraikan nanti makanan yang kita masukkan tadi ya, perlu hidup juga. Dan biasanya bakteri juga perlu udara gitu ya. Kalau bakterinya kekurangan udara, bakterinya pasif nanti ya, pasif. Kalau bakterinya pasif, kapan bisa menguraikannya, bagaimana bisa menguraikannya gitu ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyain? Bang Apir, selamat bergabung ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu ya untuk yang pemula. Nanti saya memberikan keterangan itu untuk yang pemula khusus ya. Kalau yang sudah profesional mah ngapain diketerangan lagi ya. Profesional mah ngapain diketerangan lagi ya. Tapi kalau profesional mah ngapain diketerangan lagi ya. Tapi kalau ini boleh dong saya. Yang saya katakan itu kasih kalau kata-kata saya ini ada yang mengomentari ya. Jadi saya yang berkata ini tidak akan menjadi selalu benar ya, tidak akan menjadi selalu benar. Tapi di sini saya katakan berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya di bidang perikanan ini. Walaupun pengalaman saya ini baru 2 tahun jalan ya, 2 tahun jalan. Nah ini teman-teman, saya ini juga sama, belum saya treatment ya, tapi maksudnya belum saya kasih lagi ya,
Tapi sebelumnya memang sudah ada, tapi rencananya saya mau kasih, cuman lebih bagusnya sore hari ataupun sekarang kan cuacanya lagi dingin ya, lagi dingin, boleh dikasih. Kalau ini bagusnya di malam hari saat jam 6 maghrib gitu ya, ataupun sore jam setengah 6-an lah sebelum buka puasa ya, boleh dikasih probioeko. Nanti saya sore hari saya kasih probioekonya ya. Ini belum, ini kolam indukan ya. Kolam indukan nanti rencananya kalau larva-larvanya yang ada di sini akan saya masukkan ke sini ya. Oke. Ini juga saya sudah treatment. Ini sudah treatment. Nah, ini sudah saya treatment. Ini kolam pendederan. Ini kolam pendederan dari kolam-kolam tuh sudah gede-gede gini ya, baru 3 minggu. Pas 3 minggu hari Minggu ini. Kemarin bar 3 minggu yang lalu ini, sekarang sudah 3 minggu pas ya, berarti mau 1 bulan jalan tuh sudah sebesar-besar gini ya. Umur 3 minggu ini, nanti umur 3 bulan baru jadi bibit ya. Jadi cukup lama juga untuk jadi bibit ya. Jadi untuk jadi bibit ini adalah sebesar begini ya, sebesar 2 jari atau ya di bawah 3 jari lah, 2 jari hingga 3 jari ya. Kalau teman-teman suka merokok dan mempunyai korek, nah ini juga sudah ada tuh, dia nyicil ya, sudah ada ininya apa namanya, nanti biasanya kalau dikasih makan dicicil. Nah ini kolam pendederan, ini juga sama kolam pendederan ya. Nanti yang berumur di bawah 1 bulan dimasukkan ke sini. Di bawah 1 minggu, sorry ya, di bawah 1 minggu, karena kalau lebih dari 1 minggu biasanya nanti bakalan ada yang dimakan sama kakak-kakaknya ya. Bakalan ada yang dimakan ataupun dikejar-kejar, bisa jadi seperti itu ya. Di bawah 1 minggu atau 2 minggu lah, 2 mingguan lah ya. Oke, nanti itu perkenalannya. Jadi semuanya sudah, yang untuk pendederan sudah saya kasih probioeko ya semuanya ya. Tinggal yang ini belum. Kemarin nunggu paketnya datang ya. Nunggu paketnya datang, nanti akan saya kasih. Kemarin saya lupa fokusnya untuk pembibitan ya. Nggak apa-apa, beda 1 hari nggak akan masalah ya. Kecuali kalau misalkan airnya sudah benar-benar bermasalah. Sorry. Ayam sorry mengganggu guys. Ya. Oke teman-teman, sekilas tentang perkenalan tentang probioekonya ya. Nah sekarang saya akan perkenalkan tentang Eco Oil ya. Nah ini saya memiliki Eco Oil teman-teman. Saya sematkan dulu Eco Oilnya, barangkali ada yang mau membeli Eco Oil ya. Ini harganya 63.000 ya, 63.000 dari 69.000 ya, dari 69.000. Nah ini harganya 63.000. Nah Eco Oil ini untuk apa? Eco Oil adalah untuk pakan ya, untuk membibis pakan teman-teman, untuk membibis pakan. Silakan teman-teman pakai Eco Oil supaya apa? Dagingnya tebal, nafsu makannya bertambah ya. Daging ikannya tebal, nafsu makannya bertambah, dan daya tahan tubuh ikannya meningkat ya, sehingga ikan tidak mudah sakit ya, sehingga ikan tetap sehat. Nah supaya ikan tetap sehat, silahkan teman-teman beli Eco Oil ya, harganya 69.000.
Ini satu botol 1 liter bisa untuk membibis pakan sebanyak 250 kg ya, cukup banyak ya. Cara penggunaannya adalah silakan teman-teman siapkan pakan berupa pelet ya, 1 kg dikasih 4 ml Eco Oil ditambahkan dengan air biasa sebanyak 250 hingga 500 ml seperti itu ya. Kemudian dicampurkan semuanya antara pakan, air, dan Eco Oil, lalu diaduk-aduk, biarkan 10 hingga 15 menit sampai tekstur dari peletnya tersebut sudah agak lembek ya, atau kenyal-kenyal nikmat ya, seperti itu. Nah, baru bisa diaplikasikan kepada ikan-ikan sesuai dengan komposisi ataupun takaran ataupun bobot pada ikannya. Saya biasa memberikan pakannya itu sebanyak 1% hingga 2% satu kali makan ya. Nah, untuk 3 kali makan saya biasa ngasih berarti 3 hingga 4% ya. 3 hingga 4%. Ini bisa untuk menghemat waktu ya. Bisa menghemat waktu. Bisa menghemat, makanya kalau hemat waktu, kalau misalkan ikannya cepat besar bisa cepat panen, makanya bisa menghemat waktu hingga 15 hingga 30% ya. Nanti biasanya kalau misalkan panennya 3 bulan sekali dari pembibitan, yang penting bibitnya harus bagus ya, airnya juga bagus, ikan-ikannya juga bagus. Nah, apalagi kalau bibitnya bagus-bagus, airnya bagus, kemudian kita kasih Eco Oil dari Bluecor, wah tambah bagus lagi ya. Jadi biasanya nanti panennya 3 bulan sekali, insya Allah dengan memakai ini 2,5 bulan bisa panen ya, seperti itu. Seperti itu. Kenapa saya ngomong gini? Saya sudah mengalami sendiri ya. Oke, nah untuk cara pemberiannya mungkin saya nggak akan di live ini ya, tapi sudah, karena saya sudah ada yang sudah dibibis ya, yang sudah ada dibibis. Nah, ini teman-teman yang sudah ada di bibis ya, yang sudah dibibis seperti ini. Nah, tuh, ini udah bercampur ya dengan yang sudah 2 hari. Tuh, sudah 2 hari. Nih, misalkan ada yang bertanya, Bang, ini kok ada jamuran putih-putih? Gak jadi masalah ya. Ini kan seperti difermentasi ya, kalau di bibis ini kalau kita biarkan karena di sini kan mengandung 42 asam lemak dan juga 9 asam amino. Selain itu kan mengandung bacillus, kemudian ada lactobacillus. Nah, ini adalah bakteri-bakteri baik yang bisa masuk ke sini ya, nyambung ke sini, yang bisa memfermentasi nantinya ya. Jadi fermentasi. Jadi kalau kita cium sama teman-teman di sini ya. Nah, kalau kita cium ini harum tape ya. Teman-teman kalau misalkan punya tape, nah ini kalau kita cium harumnya harum tape ya. Nah, ini jamurnya sama. Kalau kita lihat tape, jamurnya jamur putih begini ya. Nah, sama kan? Nah, ini jamur ini bermanfaat juga. Jadi ada tambahan gizi ya, ada tambahan gizi baru.
silakan ya. Nah ini bagus juga tuh ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya punya pakan warnanya menjadi putih, pakan warnanya menjadi putih, karena saya membuatnya saya kan pemberian pakan ini 1 kali ngasih makan setengah kilogram ya, berarti biasanya kan 2 kali makan. Nah setengah kilogramnya yang sudah dibibis, nanti setengah kilogramnya lagi yang tidak dibibis. Yang sudah dibibis saya kasih pagi hari, yang tidak dibibis saya kasih sore hari. Begitu ya caranya. Jadi untuk menghemat juga, dan juga ikan tidak bosan makanannya. Pada siang hari saya biasa kasih sayuran ya, seperti daun talas, daun singkong. Nah itu untuk tambahan sayuran-sayurannya ya. Nah seperti itu untuk ikan nila ya, seperti itu. Nah kemudian satu lagi, saya biasanya membuat pakannya ini untuk 5 hari hingga 7 hari ya. Jadi si bibisan pakan ini, pakan yang sudah dibibis jangan lewat dari 7 hari. Satu kali lagi, pakan yang sudah dibibis saya sarankan jangan lewat dari 7 hari ya. Karena apa? Kalau sudah lewat dari 7 hari, ini si jamur-jamur yang warna putih ini nanti akan berubah menjadi warna hijau ya. Biasanya nanti akan berubah menjadi warna hijau. Nah kalau sudah warna hijau itu artinya si jamurnya sudah kadaluarsa dan dia akan mengandung sedikit racun, seperti itu ya. Sebaiknya kalau sudah lewat dari 7 hari jangan dipaksakan untuk dikasihkan kepada ikan. Karena apa? Nanti ikannya malah jadi keracunan. Oke? Paham? Oke, paham ya. Kalau sudah paham, mari kita aplikasikan. Oke? Sekarang kita aplikasikan pakannya ya, yang sudah dibibis ini ya. Oke, teman-teman. Nah, saya akan aplikasikan juga si pakan yang belum ada ikannya ya. Saya katakan yang belum ada teman-teman kalau punya singkong boleh treatment pakai singkong ya. Ini saya akan treatment pakai pakan, nah, nggak akan banyak juga ya. Ini kan ada 1 meter kubik, saya akan kasih 1 genggam saja ya, seperti ini. Dah segitu aja, nanti biarkan Bacillus yang ada di Probioeco ini bekerja ya, seperti itu deh. Sekarang saya mau ngasih pakan yang ada di kolam ini ya. Kita akan praktekkan, kita akan sepil tuh. Belum ketika saya mau ngasih pakan aja, ikan-ikan udah pada nyemperin ya, tuh udah pada nyemperin. Itu artinya ikan-ikan suka dengan saya ya. Nah, ikan-ikan aja suka sama saya ya, apalagi manusia. Harus suka dong ya, harus suka. Oke. Oh ya, saya bawa dulu eco oilnya ya, biar sambil mempromosikan lah ya hal-hal yang baik, yang pengalaman saya yang baik boleh juga kan dipromosikan ya, supaya
teman-teman bisa mencontoh. Kalau misalkan konten saya ini baik ya, silahkan dicontoh ya. Insya Allah membawa keberkahan ya, membawa keberkahan. Nih ya, Eco Oilnya ini masih utuh, masih baru datang, baru hadir. Sebetulnya kalau Eco Oil yang lama masih ada ya. Nah, ini cadangan ya. Tuh pakai Eco Oil, kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menyantapnya ya, tidak lama-lama. Cara pemberiannya ini nggak usah banyak-banyak ya. Dan kita juga bukannya pelit, kita lebih hemat sedikit dan lebih sayang kepada ikan. Jadi jangan sampai memberikan pakan berlebih ya. Saya sudah rasakan sendiri, pengen makan ikan, pengen ngasih makan ikan yang banyak supaya ikannya cepat gede ya. Nah, di sini malah jadi bumerang buat kita, bukannya ikannya malah sehat, malah ikannya terlalu banyak makan, malah jadi besok-besoknya nggak nafsu makan ya, karena terlalu kekenyangan ya. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak memberikan pakan, secukupnya saja ya. Kalau saya sih batasi jangan lebih dari 4% per hari ya, dari bobot, dari biomasa ya, dari biomasa. Biomasa itu artinya bobot ikannya ya, seperti itu. Jadi malah ikannya nggak nafsu makan kalau terlalu banyak ya. Dan saya sarankan silakan dibibis terlebih dahulu pakai Eco Oil ya. Saya sarankan supaya dibibis terlebih dahulu pakai Eco Oil ya. Ini terbukti dengan nyata, nih Eco Oil ini mampu memberikan efek yang baik ya buat ikan-ikan saya ya. Tuh, nafsu makannya makin bertambah. Oke. Tuh. Ini tinggal mungkin sekitar 1 kilogram lagi ya. 1 kilogram lagi bisa untuk 2 hari lagi ke depan ya. Oh ya, lahap kan. Nah sekarang untuk ikan yang indukan, untuk indukan juga saya kasih juga ya. Walaupun kalau indukan ini agak telat makannya ya, karena ada kemungkinan kalau indukan lagi telat makan, itu artinya si indukan tersebut lagi melindungi telurnya di mulutnya ya. Nah ini juga sudah ada yang makan ya. Biasanya yang makannya itu kalau yang makannya betina, indukan betina, nah, biasanya nanti indukan betinanya tidak sedang mengandung ya, tidak sedang mengandung anaknya ataupun tidak sedang mengandung telurnya. Tapi kalau misalkan yang makannya jantan itu biasa kalau jantannya ya. Tapi kadang-kadang si jantannya juga ikut puasa ya, kalau misalkan ada indukannya yang lagi harus dilindungi ya. Karena kalau misalkan si jantannya tidak puasa, siapa dong yang melindungi ya? Itu ikan aja puasa ya, apalagi masa manusia di bulan Ramadan nggak puasa ya. Harusnya puasa juga dong ya. Kemudian ini indukan
ya. Ini indukan, sorry indukan. Ini burayak. Nah, ini sudah saya kasih ini juga tuh ya, pakannya. Kalau misalkan pakannya belum tenggelam, ini nggak perlu dikasih lagi ya. Pakannya ini yang kemarin belum tenggelam tuh ya, belum tenggelam, karena kalau burayak belum dapat makan ya. Nah, sebaiknya ada juga makanan khusus untuk burayak ya. Sebaiknya ada juga makanan khusus untuk burayak. Saya belum beli makanan khusus untuk burayak karena kan dulu rencananya nggak ada burayak gitu ya, makanya saya nggak beli makanan untuk burayak. Kalau ini di atas burayak ya, kalau ini di atas burayak saya kasih karena sudah 3 minggu ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah 1 minggu bisa dikasih makan. Jadi maksudnya ini juga untuk treatment pada air juga ya, bukan hanya untuk ini, bukan hanya untuk pakan, karena kan sudah kasih probiotik ya. Kalau sudah kasih probiotik perlu makanannya bisa dari pakan, bisa dari unsur karbon ya gitu, perlu makanan. Nah, kalau ini ada yang memakan tuh. Nah, ini juga saya tidak lebih dari 2 genggam pemberiannya ya, tidak lebih dari 2 genggam. Kalau lebih nanti biasanya si ininya ya, si tuh ayam juga suka ya, saya kasih pelet tuh. Oh, ayam pun suka ya, saya kasih pelet ayamnya ya. Oh. Tidak jadi masalah ya, karena sudah ada bacillus juga ya, sudah ada bacillus juga. Oke, tuh dimakan juga ya si pakannya ya. Nah, ini biasanya nanti 1 jam kemudian baru habis karena masih kecil-kecil. Saya kemarin belum beli pelet yang kecil ya, harusnya dikasih pelet yang lebih kecil kalau untuk ukuran segini biar makannya cepet ya. Tapi saya kasih pelet yang besar, tapi syaratnya harus dibibis dulu supaya kan teksturnya agak kenyal-kenyal gini, jadi dia makannya sedikit-sedikit dengan cara mencubitnya. Kalau pengen lebih cepat lagi, ini yang sudah dibibis dilembutkan dulu ya, dilembutkan dulu. Setelah dilembutkan baru dikasih, boleh seperti itu ya. Tapi saya ini apa kalau misalkan dilembutkan gampang tenggelamnya ya, takutnya tidak habis, dan lebih mudah aja, lebih gampang aja. Jadi kerjaan saya nggak harus melembutkan dulu, jadi cukup dibibis saja ya, cukup dibibis saja. Toh ini pun selalu dimakan ya, selalu dimakan sama ikan-ikan saya ya, seperti itu. Agas itu ada yang mati 1 ya. Nah, wajar kalau ada yang masih 1, mungkin pada saat waktu saya belum pakai aerator bisa jadi si ikan tersebut terbanting ataupun terkeruk sama saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah lama juga nih live-nya ya, cukup lama ya. Sudah 1 jam 14 menit. Oke, sebentar lagi ya. Nanti yang barusan tadi mempromosikannya satu-satu ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang memerlukan untuk mengkarantina air, mengkarantina ikan, bibit ikan ya, diberikan kepada air, silakan pakai Maxi Cure ya. Silakan berikan Maxi Cure pada air untuk mengkarantina bibit yang baru dibeli ya. Untuk
mentreatment air kolam, silakan pakai Blue Core Probio Eco ya. Silakan pakai Probio Eco dari Blue Core ya. Nih warnanya hijau ya. Warnanya hijau, kalau Blue Core ini warnanya hijau ya. Kalau ada yang warna coklat, warna merah, biasanya mereka kasih molase lagi, ya, dikasih molase lagi. Jadi dia berikan molase. Jadi kalau untuk menghemat ini lagi, teman-teman silahkan beli molasenya ya, beli molase. Nah, kalau mau pakai molase, silahkan kasih Probio Eco nya 1 liter, diberikan Probio Eco sebanyak 10 ml. 10 ml Probio Eco ditambahkan ke molase. Kemudian hal tersebut difermentasi. Sesudah difermentasi baru diaplikasikan 1 liter 1 liter tersebut diberikan untuk 1 meter kubik ya, 1 meter kubik air kolam. Jadi 1 meter kubik air kolam dikasih molase 1 liter, dikasih Probio Eco 10 ml ya. Ini pengen lebih menghemat Probio Eco nya ya, tapi harus membeli molase. Tapi nanti warnanya nggak akan hijau seperti ini ya. Biasanya nanti warnanya agak kecoklat-coklatan kalau kita pakai molase. Teman-teman kalau punya bekatul boleh pakai bekatul. Misalnya teman-teman punya bekatul, silakan bekatul. Apa itu bekatul? Bekatul itu dedak dari ini ya, dari padi ya, dedak dari padi. Pakai bekatul itu 2 kg bekatul dikasih 10 ml Probio Eco, lalu dikasih air ya, dikasih air 1 kg 1 liter ya, 1 kg 1 liter, berarti kalau misalkan 2 kg 2 liter ya, 2 liter. Nah nanti aplikasikan 1 meter kubik 2 liter dedak ya, 2 liter dedak ataupun 2 kg dedak ya. 1 meter kubik 2 kg dedak 10 ml Probio Eco ya, boleh seperti itu juga bagus ya. Jadi saya juga suka menggunakan hal-hal yang ada di rumah ya, suka menggunakan hal-hal yang sudah ada di rumah begitu ya. Nah kemudian nih, berikan pakan. Kalau mau memberikan pakan, silakan pakannya dibibis dahulu. Dengan cara membibisnya pakai air. Misalnya teman-teman mau membibis 1 kg pakan, dikasih air 250 ml, 150 ml hingga 500 ml. Airnya boleh air biasa, boleh air kolam ya. Kalau saya suka pakai air kolam karena air kolam saya sudah bagus ya. Saya yakin air kolam saya sudah bagus, jadi makanya bisa pakai untuk bibisan pakan ya. Kemudian dikasih, jangan lupa dikasih Eco Oil sebanyak 4 ml ya, dikasih Eco Oil supaya apa, nafsu makan bertambah, supaya asam aminonya untuk membantu pembentukan daging pada ikan. Jadi si ikannya lebih tebal dan rasanya juga lebih ada manis-manisnya ya, ada manis-manisnya, kayak air apa tuh yang di iklan itu ya, air yang mengandung mineral ya, air yang mengandung mineral. Air apa coba? Ada yang tahu nggak? Tolong di komen ya kalau ada yang tahu.
Jadi seperti itu ya. Oke. Satu kali lagi saya akan mempromosikan teman-teman terkait saya akan menawarkan di sini ada yang lebih murah lagi ya. Ini ada ayam, saya mau iniin dulu ya. Mau pisahin dulu. Soalnya suka mengganggu ketenangan saya nih. Oke. Tahan, Mi. Oke ya, teman-teman, kita lanjut ya. Oke. Di sini di sini aja ya, guys. Sambil duduk ya. Oke, saya sematkan dulu ya. Teman-teman, terutama bagi pemula ya. Terutama bagi pemula, silakan teman-teman beli satu paket. Satu paket ini isinya ada 3 ya. Isinya ada 3, harganya 129.000. Nah, apa isinya? Di sini ada, pertama ada Maxi Cure ya. Kita pindahin dulu biar nggak kedengaran suara istri saya ya. Nah, teman-teman, di sini ada Maxi Cure, sudah saya terangkan tadi. Ini untuk mengkarantina ikan yang sudah yang baru dibeli ya. Ini untuk mengkarantina ikan yang baru dibeli ya. Ini ada Maxi Cure. Kemudian di sini ada Pro Bio Eco. Ini untuk merawat atau mentreatment air kolam. Kemudian di sini ada Eco Oil untuk membibis pakan ya. Ini ada 3 jenis dari Bluecor semuanya. Satu paket harganya 129.000 ya. Harganya 129.000. Silakan teman-teman kalau mau beli ya. Kalau mau beli kalau mau beli 3 jenis sekaligus ya. Kalau teman-teman punya ikan yang baru, sebaiknya beli yang 3-3-nya ya. Kalau bibit ikannya selalu beli ya, selalu beli. Silakan beli 3-3-nya langsung ya. Silakan beli 3-3-nya langsung. Teteh Erna, selamat bergabung ya. Selamat bergabung. Ini ada 3 jenis, harganya 129.000. Nah, teman-teman, kalau misalkan beli satu-satu, kita coba bandingkan kalau kita punya satu-satu ya.
Nah ini harganya kita jumlahkan yang Eco Oil. Nih Eco Oil harganya adalah di sini harganya 63.000 ya. Nah di sini harganya 63.000, sedangkan Probio Eco harganya 38.000 ya. Nah kita jumlahkan 38 ditambah 63 berapa? 6 tambah 3 9, 8 tambah 3 11, berarti 101.000 ya. 101.000. Nah ini harganya Maxicure ini adalah keluarkan anu boras na keluarkan. Ini harganya wah, sok buru atuh kan itu kan. Ini harganya 28.000. Jadi kalau dijumlahkan 129.000 ya. Sama aja ya. Nah, sama aja, tapi nanti paketnya pengirimannya bisa gratis ya. Gratis ongkos kirim ke seluruh Jawa. Nah, kalau di luar Jawa nggak tahu ya, nggak tahu. Dicoba aja di ininya ya. Silakan ya teman-teman, seperti itu. Silakan ada yang bertanya, ditanya-tanya dulu boleh ya, ditanya-tanya dulu boleh, ditanya-tanya dulu. Nah teman-teman boleh, kalau misalkan sudah mempunyai Maxicure, saya tawarkan di sini paket yang perawatan air dan pembesaran ikan ya, yakni ada Probio Eco dan Eco Oil. Oke. Nah, saya tawarkan ini harganya 95.000 ya. Harganya 95.000, lebih hemat. Tadi kan kalau ini sama ini dijumlahkan sebanyak 101.000 ya. Kalau dijumlahkan 101.000. Nah, kalau beli paketnya jadi 95.000. Jadi sudah hemat sebanyak 6 ribuan ya, sudah hemat 6 ribuan. Silakan teman-teman dibeli paketnya ya, di paketnya dibeli. Oke, mungkin untuk live-nya saya tinggal berapa menit lagi ya, tinggal 1 menit lagi lah ya. Silakan dibeli ya. Mau paket yang hemat untuk pembesaran, silakan beli yang ini ya teman-teman. Kalau borongan begini ya, borongan yang begini untuk yang skala industri ya, silakan teman-teman boleh beli yang lain ya. Beli skalanya banyak, nggak usah nanti makin banyak belinya makin banyak diskonnya ya. Makin banyak belinya makin banyak diskonnya. Jangan lupa dibeli di CO di payment. Jangan lupa dibeli di CO dan di payment ya. Ini ayam juga suka ya. Silakan, ayam juga suka. Tuh ya. Gimana kata ayam? Ayam cocok ya. Ayam cocok. Oke. Nah.
Nih teman-teman, perkenalkan ini ada ayam betina ya. Perbedaan antara betina dan jantan ya. Kalau betina biasanya dia pemayu ya. Kalau jantan biasanya gagah. Kalau ada yang betina gagah, dia dipertanyakan kebetinaannya ya. Kalau ada yang jantan kurang gagah, dia harus dipertanyakan kejantanannya ya. Oke. Apa yang beres? Jadi demikian ya pemirsa semuanya dimanapun berada. Jangan lupa tidak berdosa dibeli paketnya ya. Awas atuh. Awas. Awas. Awas temenang aya budak. Awas temenang aya budak kletik. Urang geus umur 13 tahun. Tapi kan katingalina budak kletik. Cok. Bocil. Iya mah usia kolot banget kletik. Usia kolot awak kletik cenah kitu. Sarua jeung kolotna. Yuk, siapa yang mau di CO dan di payment ya, mumpung ada promo. Kalau beli banyak lebih dari 2,5, wah nanti akan ada diskon sebanyak 300.000 ya. Mantap sekali ya, banyak diskon 300.000 ya. Yuk silakan bagi yang mau beli. Nih ada Eco Oil. Eco Oil untuk pembentukan daging ya, pembentukan daging. Kemudian untuk sini ada Eco Oil ya. Eco Oil ini untuk penambah nafsu makan dan juga membentuk daging. Di sini ada 42 ini ya, 42 asam lemak. Ada 42 asam lemak dan juga ada 9 asam amino ya. 42 asam lemak dan 9 asam amino ya. Jadi untuk menambah nafsu makan dan juga untuk pembentukan daging ya. Jangan lupa beli Eco Oil ini. 1 liter bisa untuk 250 kg pakan. Jadi hemat banget ya. Harganya kalau teman-teman beli satu 63.000. Ini berada di etalase berapa ya? Berada di etalase 2 ya. Silakan teman-teman. Silakan klik di showcase-nya, ada di etalase 2 ya. Silakan teman-teman beli Eco Oil-nya. Bagi yang mempunyai ikan, teman-teman kurang nafsu makannya ikannya. Nah, kalau kurang nafsu makannya terus ikannya kecil-kecil terus, silakan beli Eco Oil. 1 liter saja cukup untuk 250 kg pakan ya. 1 liternya bisa untuk 250 kg pakan. Cara menggunakannya 1 kg tambahkan 1 kg pakan, tambahkan air sebanyak 250 ml sampai dengan 500 ml. Kemudian tambahkan Eco Oilnya sebanyak 4 ml ya. Untuk 1 kg pakannya kasihkan 4 ml saja. Kasihkan 4 ml saja. 4 ml saja. Kemudian 1 kg kasih 4 ml saja ya. Kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk merata, biarkan selama 10 hingga 15 menit. Lalu diaplikasikan ke pakannya, ke ikannya, dikasihkan makanannya ke ikan ya. Ikannya ikan apa?
ikan apa aja, yang penting ikan air tawar, ikan yang mau makan ya. Ada ikan gabus, mau ikan lele, mau ikan nila, mau ikan gurame ya, mau ikan bawal, ikan air tawar, ikan apa aja, patin, kemudian ikan apa lagi, ikan mas ya. Mantap banget pakai ini ya. Mau pakai yang sistemnya mau sistem ras ya, mau sistem bioflok, mau sistem apa sih satunya lagi, mau sistem ini apa namanya, mau sistem konvensional boleh ya, silakan. Kemudian kalau kolamnya, jenis kolamnya misalkan ada jenis kolam bahan kolamnya, ada yang dari terpal, silakan. Ada yang dari beton, silakan. Ada yang dari kolam konvensional, boleh juga tuh ya. Silakan gunakan bibisan pakan Eco Oil ya. Bibisan pakan dengan menggunakan Eco Oil ya. Jangan di ini lagi ya, jangan. Ini lebih hemat ya, makanya ada ekonya ya, ada ekonya. Kalau kita artikan eko ini kan ekonomis ya, kemudian oil ini adalah oli ya, atau minyak gitu ya. Jadi minyak yang ekonomis untuk budidaya ikan. Jadi yang sedang budidaya ikan, seperti yang saya juga kan sedang budidaya ikan. Alhamdulillah saya selama ini menggunakan Eco Oil. Alhamdulillah ikan-ikan saya lahap makannya, kemudian pembesarannya cukup signifikan ya. Pembesaran ikannya signifikan, apalagi saya selalu ditreatment dengan menggunakan Probio Eco airnya ya. Jangan lupa dan jangan pohok ya, ulah pohok, ulah hilap, di treatment selalu ya pakai Probio Eco. Jangan lupa pakai Probio Eco untuk treatment airnya. Bagaimana caranya? Nih, untuk air yang baru dikasih 500 ml Probio Eco pada air kolam 1 meter kubik. Tapi kalau air yang sudah terisi kolamnya, air yang sudah terisi dengan Probio Eco-nya juga air yang sudah terisi probiotiknya juga, nah, dikasih treatmentnya 1 meter kubik air kolam dikasih 250 ml Probio Eco. Seperti itu ya untuk cara menggunakannya. Kemudian setelah itu biarkan selama 7 hari baru tebar bibitnya ya, seperti itu. Biarkan selama 7 hari tebar bibitnya. Bang, kalau misalnya sebelum 7 hari boleh nggak? Saya sarankan kalau misalkan baru airnya yang baru jangan ya. Saya sarankan biarkan si basilusnya, kandungan-kandungan yang ada di dalam Probio Eco-nya ini bekerja dulu untuk mentreatment air. Silahkan teman-teman boleh ditambahkan sebelum tebar bibit, boleh ditambahkan ini ya, boleh ditambahkan pupuk kandang, boleh ditambahkan molase, boleh ditambahkan uang sebanyak 1 juta, boleh. Silahkan, nanti bisa jadi uangnya diuraikan menjadi banyak ya. Tapi uangnya harus dibelikan dulu pada ikan ya, 1 juta. Tapi untuk budidaya segitu, wah sudah lumayan banyak kalau uang 1 juta buat saya mah ya. 1 juta itu sudah cukup, wah kalau buat saya ya. Saya aja modalnya hanya kemarin aja hanya beli 150 ribuan aja.
150.000 untuk beli bibitnya saja. Saya kan bibitnya hanya skala rumahan, hanya 5 kg saja ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya bibit yang baru ya, punya bibit yang baru, boleh dikasih airnya Maxicure dulu ya. Nah, boleh dikasih airnya Maxicure dulu untuk mengkarantina dulu ikan-ikan yang baru dibeli ya. Caranya bagaimana? Jadi siapkan dulu airnya sebanyak 30 liter untuk 10 kg bibit ya. Saya biasanya menggunakan 10 kg bibit, 10 kg bibit ya, bibit ikan, mau ikan pokoknya ikan apa aja lah, mau udang juga boleh. 10 kg bibit, siapkan 30 liter air jernih ya, air jernih 30 liter air jernih. Kemudian masukkan air jernih tersebut, berikan Maxicure sebanyak 1 tutup botol atau 10 ml ya. Jadi 1 tutup botol ini kapasitasnya 10 ml. 30 liter air kolam, 30 liter air jernih, kemudian kasih satu tutup botol atau 10 ml Maxicure, kemudian masukkan bibit ikannya ke dalam air tersebut. Nah, sebelumnya dikocek-kocek dulu ya antara Maxicure dan air jernihnya ya, jangan lupa. Ini lumayan harganya sekitar 28 ribuan ya, beli satu harganya 28 ribuan. Ini 28.000 ini netonya 250 ml ya. Jadi ini bisa untuk kalau misalkan kita mau membiarkan 3 hari, ini bisa untuk 8 kalian ya, bisa untuk 8 kalian. Kalau teman-teman mau mentreatmentnya 1 kali, bisa 25 kalian ya, bisa 250 kg ikan, bibit ikan. Kalau buat saya ya, kalau buat saya seperti ini, hemat juga ya. Jadi wajarlah kalau misalnya kita memodal ya untuk kebaikan kita sendiri ya, memodalisasi daripada nanti ikan yang dipunyai oleh kita ini bermasalah ya. Kita kan nggak tahu ya, saat membeli bibit dari, biasanya kan kita beli bibit ini dari petani ya. Kalau kita beli dari petani, kita nggak tahu airnya itu seperti apa ya, nggak tahu seperti apa, karena kan biasanya kalau dari tempat pembibitan itu airnya saya nggak tahu dia di treatment atau enggak. Taruhlah dia nggak di treatment gitu ya, makanya kita harus mentreatment airnya gitu ya. Pertama itu kita nggak tahu. Kemudian saat kita membeli bibit ya, saat kita membeli bibit itu biasanya nanti kan terbuntang-banting si ikannya itu ya. Ada yang kena serokan, ada yang kena gesekan antara ikan dengan ikan, apalagi ikan nila ya, banyak sisiknya ya. Nah, itu kan nanti potensi jamurnya besar ya, potensi ada lukanya besar, apalagi ikannya yang bersisiknya tajam seperti ikan nila, ikan gurame, itu kan sisiknya tajam. Ikan lele dia punya patilnya ya, dia punya patilnya. Nah itu kan ada luka-lukanya seperti itu. Nah ini bisa dipulihkan dengan ini ya. Kemudian pada saat membeli bibit itu kan kita ininya apa namanya, suka perjalanannya cukup jauh ya, kan nggak mungkin juga kita membeli bibit dari tetangga. Kalau dari tetangga nih nggak jadi masalah ya. Kalau dari tetangga mah kan nggak usah beli, biasanya dikasih aja, minta ya ke tetangga seperti itu. Jadi kalau dari biasanya kalau beli agak jauh nih,
ada sekitar perjalanan 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kan lumayan ke ikannya bisa menjadi stres ya. Kalau ikannya sudah agak stres, nah ini juga bisa memulihkan stres dengan MaxiCure ini ya. Silakan teman-teman beli MaxiCure-nya kalau misalkan teman-teman mempunyai ataupun baru membeli bibit yang baru ya. Dan ini gunakan 3 sampai 5 hari saja ya. Gunakan 3 sampai 5 hari saja, jangan sampai jangka panjang. Kalau udahnya dibuang saja airnya ya. Kalau misalkan dibuang nggak akan menjadi limbah yang bermasalah juga ya. Ini nggak akan menjadi limbah yang bermasalah ya. Oke, segitu saja mungkin perkenalannya, promosinya. Ini sudah jam 8. Sudah lama juga ini, berapa menit ya? Ini kayaknya live terlama karena di sini sekarang lagi libur ya, sudah 1 jam lebih. Dan tadi baterainya sudah cukup ini ya, sudah cukup banyak. Raga Katineng, terima kasih ya. Jadi sekali lagi teman-teman silakan bagi yang mau membeli ya. Bagi yang membeli ini promosi aja ya. Kita berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya, berbagi cerita tentang ternak ikan yang ada di rumahan saya ya, yang ada di perumahan saya, yang ada di rumah-rumah saya, yang ada di rumah saya ya. Ini berbagi cerita saja, berbagi pengalaman, berbagi apa ya, berbagi keuntungan nih, bagi keuntungan ilmu ya, ilmu yang saya dapat, kemudian ilmu yang saya terima gitu ya. Oke, kita view-nya ganti ya. Pokoknya yang penting mah pemirsa bahagia ya, pemirsa bahagia. Satu lagi kita kenalkan, jadi untuk silakan teman-teman, satu kali lagi ini silakan beli tiga-tiganya ya, tiga-tiganya beli MaxiCure. Ini tangan saya nggak muat nih, gimana cara ininya ya? Silakan beli tiga-tiganya, pakai ini aja lah ya, pakai biar lebih estetik ya. Biar lebih estetik ya. Kita susun dulu ya, kita susun dulu, jangan noong, jangan noong. Apa arti noong? Ngintip ya, jangan ngintip. Nih susunannya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ya seperti ini ya. Oke. Satu kali lagi saya tawarkan di sini paket yang lebih hemat ya. Untuk MaxiCure-nya itu untuk mengkarantina, Probio Eco-nya untuk perawatan air kolam, dan Eco Oil-nya untuk pakan ikan ya, bukan pakan ayam ya, dan juga apalagi pakan embe ya, tapi untuk pakan ikan. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah mengkomentari, terima kasih banyak bagi yang sudah like-nya, tap layarnya. Apabila tidak mau ketinggalan, silakan dibuka video-video saya, silakan di follow akun saya ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi, promosi-promosi, dan bukan tarasi ya, apa ya, bukan juga transportasi, dan bukan travel, apalah yang adanya si-sian. Pokoknya mah tidak basa-basi, pokoknya mah ya, dengan saya mah seperti itulah sih. Pokoknya seperti itulah sih. Jadi ke inian lah ayah sih. Apa ya? Kenapa jadi latah sih?
Jadi seperti itulah ada si lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya terima kasih banyak lah ya. Oke, untuk itu saya pamit dulu ya. Pamit dulu. Pokoknya mah, oh iya, satu lagi terima kasih bagi yang sudah membeli lewat link yang sudah saya sematkan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga berkah selalu ya dan bermanfaat. Apalagi yang sedang berbudidaya, saya doakan budidayanya sukses ya. Saya juga mohon doanya, saya juga sedang budidaya ikan. Mohon doanya supaya budidaya yang ada di saya juga sukses. Kalau sukses, saya juga bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman ya tentang perikanan yang ada di saya ya, bisa berbagi. Saya tidak akan pelit-pelit ilmu, tidak akan pelit-pelit pengalaman ya. Insya Allah saya akan berbagi bila mana saya sudah berhasil. Mohon doanya saya disehatkan selalu juga, waktunya juga ada, waktunya luang juga ada, dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi ya. Berkah selalu semuanya. Sehat selalu, bahagia, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang keempat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah yang kita laksanakan di hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan kehilapan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam budidaya, salam peternakan dan juga salam perikanan.